Halo Kartolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Kang Hasim. Masih tetap di Lamongan ini. Bagaimana kabarnya, Kang Hasim? Lamongan sore-sore romantis ya. Jadi kabar kita di Jombang ini baik, Pak Kartolo, tetap bersuara untuk suara yang lemah bersuara. Gitu ya? Yap. Suara untuk yang lemah bersuara. Pak Kartolo, ya kita malam ini atau sore ini ya, menjelang malam kita akan ngobrol tentang nelayan yang tanpa perlindungan sosial. Itu ya. Yap. Mas Kartolo, diperkenalkan namanya meskipun sudah saya panggil, dan ini siaran di mana nih? Di lokasi apa, di desa apa gitu. Siap diperkenalkan dulu. Selamat sore, saya perkenalkan nama saya Zainal Arifin. Jadi memang hari-hari saya selalu berdampingan dengan bersinggungan ya dengan teman-teman nelayan di wilayah Pantura, tepatnya di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Perlu diketahui untuk Kabupaten Lamongan itu ada 2 kecamatan ya yang ada nelayannya atau bersentuhan dengan Pantura atau Laut Pantai Utara. Jadi kali ini kita agak sore, ini sudah menunjukkan jam 5. Tadi direncanakan barangkali tadi jam 3 ya Kang Hasim, karena ada kesalahan teknis. Baru kita siap untuk sore kali ini. Kira-kira seperti itu Kang Hasim. Ya, senang Mas Kartolo, kita luar biasa hari ini ya. Ini siaran kedua dan kita sudah bisa tersambung dengan daerah-daerah lain. Yang kemarin kita dengan Bandung, ini dengan Lamongan. Saya kira kalau kita ini jadi inspirasi Mas Bro dengan kesulitan-kesulitan yang tadi teknis itu bisa dilakukan hari ini meskipun mundur, karena ini siaran kedua. Kita sudah ke 120-an Mas Bro Kartolo siaran KR53 ini, yang tetap konsen suara bagi suara yang tidak memiliki akses suara yang kuat, gitu kan? Oke Mas Kartolo, hari ini kita akan ngobrolin soal nelayan. Bagaimana sih nelayan itu di sekitar Desa Mantren itu, dia model nelayannya itu kayak apa sih? Biasanya pakai cantrang atau pakai apa gitu? Itu kategorinya gimana itu? Terima kasih Kang Hasim, langsung saja. Memang nelayan itu banyak jenisnya ya, dan banyak profesi atau banyak nama atau istilah. Di antaranya ada istilah belah. Belah itu memang anak buah yang paling bawah ya. Ada istilah juragan, dan jenis nelayan pun banyak. Ada istilah amen. Amen itu yang nelayan selama beberapa hari, itu disebut amen. Ada yang istilahnya menyang. Menyang itu hanya bisa dibilang berapa? 8 jam lah, 8 jam nggak sampai itu sudah pulang. Dan cara tekniknya pun macam-macam di sini ya. Di antaranya ada teknik pakai wuwu, yaitu jebakan untuk rajungan itu. Terus pakai jaring juga ada troll harimau. Pakai troll juga ya? Ya, dari sekian teknik itu memang yang sangat apa ya, istilahnya banyak dibenci oleh sesama profesi yang lain ya, memang troll itu.
Makanya kemarin makanya kemarin dengan kebijakan Bu Susi itu yang melarang troll, tapi Lamongan memang rata-rata ya kebanyakan troll juga, tetap kemarin nggak terima kan, tetap demo akhirnya. Ya, Cuma sekarang untuk troll sendiri wilayah tangkapnya itu dimulai dilokalisir. Artinya ya, kalau dihilangkan memang nggak bisa, tapi kalau dilokalisir itu sudah mulai. Jadi wilayah-wilayah mana yang nggak boleh itu sudah diterapkan di Lamongan karena memang jadi troll itu sendiri menggunakan memang cara-cara adat ya menyelesaikannya ya. sangat merusak biota laut Kang Hasim. Jadi itu profesi atau cara tangkap nelayan di wilayah Kabupaten Lamongan. Oke Bung. Terus ini Bung, coba Bung digambar Bung, kayak apa sih suasana laut ini Bung, digambar putar gitu kan, bagus itu kayaknya tuh Bung, sambil kita ngobrol soal kehidupan nelayan ya. Ya untuk suasana laut hari ini bagus, Kang Hasim masih bagus. Kalau tadi Ya. hasil wawancara saya memang sebentar lagi sih baratan. Cuma memang Ya, di sini di Pelabuhan Nusantara yang di Brondong itu di situ ada istilahnya kursin ya yang di atas 30 GT itu Gorston itu ya. Itu memang dia tambah semangat menyangnya itu, semangat melautnya itu ketika barat datang. Oh gitu ya. Ya, dengan analogi ketika barat datang itu kan nggak ada yang pergi melaut, otomatis ikan menjadi mahal kan gitu. Karena memang karena hukum pasar itu kan ketika daya tangkapan banyak itu kan harga kan anjlok. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kebiasaan itu juga. Iya Bung, Makanya, coba HP-nya diputar Bung, HP-nya diputar tuh biar kelihatan suasana. jadi memang wilayah kami ini wilayah yang nelayan kecil ya, di bawah 5 GT rata-rata seperti itu. Nah, ini yang perahu-perahu kecil, yang perahu besar itu di tetangga desa, kira-kira seperti itu. Suasana lautnya sudah bisa Ini kita lihat perahu ya, kecil. di Lamongan, Desa Mantren. Oke Bung, bisa kita masuk kembali ke gambar Mas Kartolo. Lah Bung, kemudian pertanyaan selanjutnya gimana Bung? Ini Bung, ini sebenarnya kehidupan nelayan tuh semakin kesini, semakin ya di dalam apa proses waktu itu bisa 5 tahun terakhir atau bisa sejarah lalunya, nelayan kita ini sebenarnya tambah sejahtera atau sebenarnya seperti apa situasinya nih Bung? Ya secara fakta karena memang alam ya, kita sangat tergantung dengan alam. Sementara alat tangkap kita juga nggak ramah terhadap lingkungan, itu diakui atau tidak, memang itu terjadi kan gitu. Belum lagi ini dihantam oleh BBM yang naik, otomatis itu sangat mempersulit masyarakat. Utamanya di desa kami itu lebih kebanyak ketangkap rajungan, yang itu tergantung sama impor sama ekspor atau apa itu ya, impor atau ekspor itu ya. Yang harga daging rajungan itu dulunya itu mencapai 450, sekarang itu cuma 125, 140. Itu karena sangat tergantung dengan apa dunia impor itu ya, yang daging rajungan otomatis itu sangat memukul. Belum lagi kalau melaut kehilangan alat segala macam, itu juga memang apa ya, bisa dibilang masyarakat kita nelayan dan umumnya Indonesia memang bisa dibilang sakti ya. Dari kondisi apapun mereka itu tetap bisa bertahan. Cuma ya memang hari ini itu bahasanya bertahan lah. Sepenting urip sik bahasanya. Sepenting urip sik melihat situasi seperti ini itu. Dari tangkap itu nanti dapatnya emang untuk makan, di bensin, terkadang mereka nggak dapat apa-apa, otomatis tidak melaut dulu, cari hutangan dulu untuk beli solar ya. Di sini bahan bakarnya solar, bukan bensin, sorry. Kira-kira seperti itu. Oke Mas Kartolo, ya pelaut juga petani itu paling mudah memang untuk
mengatakan sementara kita bertahan dulu. Gitu Mas Kartolo ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Mas Kartolo, apakah sebenarnya kehidupan laut itu di dalam konsep negara modern itu sudah dilindungi oleh jaminan sosial Mas Kartolo? Memang kita ini kan agak lupa kalau konsesinya kita ini sudah bayar pajak, sudah setuju ada Indonesia, tapi kehidupannya itu apakah sudah dilindungi di dalam konsepsi negara modern itu? Karena kita sudah bayar pajak terus dilindungi itu. Kalau kapalnya karam, rusak, orangnya luka atau meninggal tuh gimana tuh Pak Kartolo tuh? Ya secara logika ya, kalau kita di darat itu gak peduli sepeda itu kosong atau tidak. Kalau kecelakaan itu kan dapat jasa harja ya. Ya, semestinya ya, di ya. laut juga seperti itu semestinya. Kalau kendaraan itu ada STN, kalau di dunia perlautan itu ada siup, ada pas perahu ya namanya. Nah ini tadi barusan saya wawancara saya itu ada yang nggak punya pas perahu itu ada denda segala macam dan itu nilainya fantastis. Artinya apa? Bahwa nelayan itu juga mereka nggak kosongan, mereka juga punya surat-surat. Tetapi ketika memang faktanya mereka mengalami kecelakaan di laut ya, kecelakaan di laut baik itu pecah kapalnya, baik itu istilahnya kecelakaan permanen, cacat permanen, meninggal, itu pada faktanya memang nggak ada asuransi seperti itu. Mereka hanya dari pihak pemerintah ya hanya istilahnya klise menyarankan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Yang itu ujung-ujungnya kan tidak gratis kan, itu ada iurannya. Itu banyak yang daftar kemarin cuma bertahan 1 bulan wes nggak ikut, 1 tahun nggak ikut ya wes gitu loh, selesai. Jadi untuk asuransi segala macam kecelakaan itu nggak ada. Yang ada itu ketika ada kecelakaan itu urunan antar konco, itu pun nggak seberapa namanya urunan seikhlasnya gitu loh. Termasuk di daerah sini itu ada daerah Brondong yang namanya meninggal itu apa ya, barang yang biasa itu meninggal, yang jadi nyawa itu seakan-akan nggak ada harganya. Itu di daerah Brondong tambah yang perahu besar tadi ya, yang ABK-nya sampai 24, 25, 30 itu sudah biasa, seakan-akan mati di laut itu sudah biasa, luar biasa. Tapi untuk jaminan sosial saya pastikan sampai hari ini itu nggak ada. Jadi semacam seremonial untuk mensarankan ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu kan hal-hal yang ribet, seperti halnya solar juga hari ini ya. Solar itu kan sebenarnya kan ada itu subsidi, bisa untuk ambil subsidi. Tapi pada faktanya mereka kan diribetkan oleh surat-surat, harus dapat surat dari RN untuk apa, untuk mendapatkan bisa ke POM. Ketika di POM juga nanti ada semacam mel ya. Dan ujung-ujungan kan memberatkan. Jadi mereka tetap membeli solar di eceran yang selisihnya per liternya 1.300 gitu kemarin, saya tanyakan kemarin, dari harga subsidi. Jadi ya beban itu memang semakin bertambah. Cuma memang kembali lagi bahwa Indonesia itu apapun itu sudah biasa. Tapi kita tetap punya harapan lah. Artinya pemerintah itu mau hadir bukan saat ketika ada peresmian apa ada petik laut yang kita amatikan seperti itu. Pemerintah itu hadir hanya di acara seremonial saja. Padahal yang substansi itu kan mestinya di acara yang bukan seremonial itu, artinya faktanya itu seperti apa, itu mestinya mereka hadir. Seperti kelebihan hasil tangkap. Kelebihan hasil ketika masalah paling klise itu kan banyak hasil tangkap tapi harga hancur kan, seperti itu. Nah kan pernah terjadi itu ketika dapat tangkapan full yang ikan tongkol itu sampai di darat itu harganya murah sekali, langsung dia kembali ke laut, dibuang itu. Dibuang lagi ke laut karena sudah sangat terlalu. Oke, Pak Kartolo. Jadi kita itu masih kayak ini ya. Ini masih kayak negara yang ini ya, masih negara yang kayak tidak ada perlindungan ya. Saya baru tahu ini Pak Kartolo ini. Jadi kalau di darat kecelakaan itu sudah ada, tapi di laut belum ya. Nah itu yang menarik. Yang di darat itu kan
nggak peduli sepeda kosong atau apa, kalau kecelakaan di darat kan ada jasa harja ya. Para nelayan itu kan pahlawan protein ya katanya ya. Jadi luar biasa. Pahlawan protein ya, pahlawan devisa juga. Laut kita luar biasa Mas Bro, ya kan? Nah, terus ini Bung, sebenarnya lah terus bagaimana sih posisi negara kalau tadi diharapkan hadir secara penting itu? Nah, kalau bantuan-bantuan sosial yang lain itu yang terkait dengan identitas kenelayanannya itu ada atau tidak? Misalnya BPJS nelayan itu ada nggak? Kalau petani kan ada pupuk gitu. Ya, di sini di daerah kami sendiri Mantren, itu di daerah Kemantren, karena memang untuk apa ya istilahnya disebut nelayan itu ketika mereka punya perahu, bukan pekerjanya ya, bukan ABK-nya ya. Otomatis ketika mereka punya perahu, mereka otomatis sudah masuk data sebagai nelayan. Itu biasanya ketika baratan memang ada bantuan-bantuan dari DKP berupa beras atau apa itu ada. Bantuan mesin juga ada. Cuma dari sekian-sekian bantuan itu rata-rata ya mereka apa ya dijual kembali karena memang bisa dibilang butuhnya diesel dikasih mesin bensin. Nah, jadi kan seperti itu kan nggak nyambung Kang. Jadi ya bantuan itu ada. Belum lagi kemarin saya konfirmasi di beberapa desa nelayan itu kalau memang mereka punya kedekatan dengan DPR ya sering dapat bantuan ya di resesnya itu. Tapi kalau nggak punya channel ya wes apa adanya gitu aja. Kira-kira seperti itu. Bantuan untuk mendata nelayan itu sulit kan karena tadi jenisnya tadi loh. Ada yang disebut belah tadi mereka nggak punya apa-apa, dia hanya ikut sebagai pekerja dan itu bukan pekerja tetap. Itu yang paling rentan itu belah Kang. Bukan yang nelayan yang punya perahu tadi. Belah itu saya amati paling rentan karena dia itu cuma ikut apa ya, tidak ada ikatan kerja istilahnya. Ya kalau ikut monggo, enggak ya monggo. Itu yang ya nggak ada data dia nelayan atau enggak. Tapi untuk data nelayan secara pasti sampai hari ini saya sudah beberapa kali tanya itu sulit untuk dijawab untuk masalah data itu. Ya bagi negara modern seharusnya kan sederhana toh Mas Bung, ya kan? Bagi nelayan modern, bagi negara modern itu sebenarnya ya data itu mau dipilah model apapun ya kan bentuknya kan nanti data. Soal intervensinya itu kan soal bantuan sosialnya itu ya gampang juga bagi cara kalau mau beres kan begitu kira-kira Bung. Nanti mau buruhnya atau disebut belah yang punya kapal kecil siapa buruhnya, meskipun dia ganti-ganti bos kan tetap buruh nelayan kan, dia basisnya bisa gampang kan kalau identifikasi pelak nelayan yang basis teritorinya jelas itu siapa, apa kategorinya apa, nelayan yang kategorinya tidak di tempat itu siapa, kategorinya apa, pemancing atau apa, gampang Bung kalau dibikin oleh negara mau membereskan. Tapi ini soalnya kan sedang dibikin atau tidak. Kedua, kalau tadi statement Mas Kartolo ini soal sebenarnya ini ada bantuan tapi tidak efektif. Ya masalah yang diminta mesin solar datangnya mesin bensin, ya kan? Yang diminta apa? Yang punya bantuan misalnya yang punya perahu 5 gross ton itu, kemudian bantuannya perahu getek, ya mesti dijual loh Bung. Kan mestinya perahu getek ya dibelikan dikasihkan untuk para belah gitu supaya lebih mandiri kan gitu Bung. Untuk naik kelas punya sendiri kan gitu toh mesinnya. Nah, efektivitas itu penting. Nah, saya kira kalau gambar umumnya saya kira cukup bisa keterima ya dari diskusi hari ini. Lah bantuannya aja nggak efektif. Bagaimana bangunan datanya itu persoalannya sudah acak adut. Nah, bagaimana itu ada seperti kepastian gitu loh kalau nggak efektif. Karena sebenarnya data dasarnya atau
perlindungan dasarnya, perlindungan asasinya saja itu sudah tidak dilindungi kan, misalnya kematian, kecelakaan kerja, kematian, cacat kalau ada persoalan tubuhnya yang misalnya, nah itu persoalan-persoalan dasar mestinya bisa dilindungi oleh negara kalau dirinya menjadi negara yang semakin lama semakin maju, karena rakyat ini sudah dapat beban konsesi yang tiba-tiba setuju ono negara dan membayar pajak. Bahkan tadi perahu-perahunya sudah dilegal atau sudah dicap legal dan non legalnya kan, membayar pajaknya cukup jelas. Kira-kira itu kan Mas Kartolo kan? Begitu Mas Kartolo. Ya kemarin sempat ada kartu nelayan juga yang itu katanya bisa untuk ini akses ini, tapi pada akhirnya kan nggak ada tindak lanjut. Jadi kartu nelayan ya tinggal kartu nelayan gitu. Jadi itu juga istilahnya terintegrasinya itu loh yang kurang saya melihatnya. Mestinya tertatanya itu kan step by step biasanya ya. Ini dulu selesai, setelah itu apa. Jadi persoalannya selalu klasik dan nggak pernah terurai bahasanya kan. Saya melihatnya nggak pernah terurai. Masalahnya selalu masalah klasik seperti daya tangkap segala macam itu kita nggak melihat kehadiran masyarakat. Katakanlah kalau cold storage ya, cold storage itu untuk tujuannya kan untuk ketika tangkapan melimpah ya. Tapi faktanya ketika diarahkan ke cold storage kan biayanya kan luar biasa dan nggak mungkin biasanya dari biaya cold storage-nya itu. Jadi ya artinya itu masih perlu diskusi panjang. Di sini ada kelembagaan nelayan, ada RN, itu perlu diskusi intens yang itu substansi bahasanya. Mereka kan ketemu di acara-acara apa kan ya, formal di petik laut apa itu kan jaring aspirasinya kan kurang maksimal acara-acara seperti itu. Mestinya lebih konsentrasi lagi yang digendaki nelayan itu seperti apa. Saya lebih sepakat sampean terkait jaminan sosial tadi yang memang mestinya harus ada itu karena nelayan sendiri ada termasuk pekerjaan yang paling berisiko, termasuk APD, alat pelindung diri. Tadi saya tanya, pernah nggak Anda melaut itu bawa pelampung? Ya nggak pernah. Ya karena apa kata Tuhan gitu aja. Yang namanya pelampung itu kan selemah-lemahnya iman ya mestinya. Itu aja mereka nggak bawa. Ya Bung, ya, menarik semakin tajam ya. Jadi berarti nelayan itu memang juga nggak bawa pelampung ya Bung ya? Iya, jarang ya. Ya kita lah, orang-orang kita ya gitu aja. Jadi ini Bung, kalau gitu ngomong-ngomong pelampung nih, berarti negara di dalam posisi mengakuisisi kepentingan nelayan ini apa Bung? Misalnya peningkatan sumber daya manusianya itu Bung. Adakah training atau apa sosialisasi keamanan, sosialisasi perlindungan? Nggak ada tak Bung? Sosialisasi keamanan ya ada, termasuk di sini kita ada industri, ada pelabuhan Korbis ya. Kita sering juga di Airut itu dikasih peringatan cuaca. Itu sering kita diuntungkan juga. Itu terima kasih, kita ucapkan terima kasih peringatan cuaca itu. Cuma untuk safety segala macam itu sering diingatkan, tapi ya kita tahu lah orang kita itu kan selalu menyepelekan bahasanya. Untuk keamanan diri aja ya masih susah, kesadarannya masih susah memang. Nah, barangkali bantuan itu juga dibutuhkan gitu loh untuk keamanan diri itu. Nah itu rata-rata mereka dapatkan inisiatif dari perusahaan dikasih gratis gitu. Tapi ya kalau dapat mereka tetap jarang dibawa itu, pakai itu jarang. Ya kebiasaan kita seperti itu orang Jawa tuh, nelayan. Ya saya setuju Bung, ada soal-soal di rakyat ya, tetapi kalau kita sedang percaya negara sedang memiliki kemampuan merubah mindset, merubah kultur dan struktur. Salah satu contoh, helm itu ya rasional nggak rasional dulu pertama ya susah, tapi kan sudah dipakai di jalan, ya kan? Nah, itu saya kira soal-soal yang di
nelayan itu soal-soal, kalau kita mau bilang, saya sih nggak mau bilang rakyat masih malas, tetapi memang ada soal sosialisasi yang belum sepenuhnya diterima secara tajam, bahwa misalnya keselamatan itu penting, sepenting membawa misalnya baju pelampung misalnya, atau ya macam-macam lah penyebabnya mereka nggak percaya kepada sosialisasi itu. Ya, kalau lama sekali dibohongi, diceramai kok, nggak dibantu, nggak dicarikan solusi, ya masalah juga kan. Apalagi kemudian sosialisasinya tidak menyeluruh, sepotong-sepotong gitu, ya masalah juga itu, kira-kira gitu Mas Bro. Tapi saya ingin bilang pemerintah harusnya hadir untuk merubah perilaku tidak aman menjadi aman, selain perlindungan sosial, selain bantuan-bantuan yang harus efektif. Saya kira itu, Bung. Kalau ini, Bung, kebijakan besar, dulu kita pernah dengar misalnya bagaimana memperkuat biota laut supaya ikannya semakin besar oleh susi. Sebenarnya kalau sedikit itu kita bisa lihat itu efektif atau tidak, Bung? Halo Bung, suaramu kamu putus sendiri itu Bung, suara ono gambar mic terus itu kamu klik berarti kayak kamu mute. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Ya, kalau diskusi masalah itu kayaknya masih jauh. Termasuk masalah klasik juga yang tadi belum sempat saya sampaikan mengenai zona tangkap. Itu juga sering ya, itu terjadi gesekan di laut. Artinya seakan-akan laut itu dikapling, ini nggak oleh dimenyangi ini kan itu ada, larangan-larangan itu kan ada. Itu yang versi pemerintah kan ada, berapa mil itu kan ada. Saya lupa itu. Tetapi ada juga versi di wilayah mana gitu, itu nggak boleh dimasuki oleh orang lokal. Bukan karena zona perusahaan, bukan ya. Ya seakan-akan istilahnya laut sudah dikapling itu kadang juga mempersulit nelayan. Karena memang nelayan hari ini kan melautnya itu semakin jauh karena SDA yang sudah mulai surut tadi ya. Jadi itu nelayan juga semakin jauh. Kalau kemarin tuh berapa mil itu sekarang sudah bisa sampai 2 kali lipat gitu loh. Karena ya tadi sumber daya alam. Kebijakan susi untuk memperkuat biota laut itu gimana, Bung? Efektif nggak, Bung? Diskusi ke sana saya kira masih jauh ya. Termasuk kemarin kita ada keramba laut juga ada. Itu kesadaran masyarakat juga jauh, jadi dirusak, dipancing segala macam. Ya akhirnya itu kemarin ada semacam perusahaan yang istilahnya berbaik hati mau ngasih contoh segala macam. Sebenarnya berhasil, jadi kayak kerapu laut itu, keramba laut dengan dikasih kerapu itu berhasil. Cuma itu kan dari inisiatif dari swasta, nggak ada kehadiran pemerintah, nggak ada. Saya melihatnya nggak bisa. Ini sudah maghrib Om ya, kira-kira nanti lain kali dilanjut. Jadi ini memang waktunya sudah pas, tinggal 1 menit aja Bung. Jadi kita tutup saja. Jadi apa Bung yang terakhir Bung, kira-kira statement terakhirnya Bung, kira-kira sebelum kita tutup? Ya hadirlah pemerintah, bukan saat memberi bantuan atau apa. Monggo diskusi yang paling menarik itu ketika sampean mau datang bukan dengan seragam ya, bukan dengan seragam. Nah, datang ke warung apa yang dibutuhkan nelayan, dan memang yang paling urgent hari ini sama sekali nggak ada yang konsentrasi itu terkait jaminan sosial kecelakaan di laut segala macam itu penting. Dan memang masalah klasik terkait ketika alat istilahnya hasil tangkap melimpah. Itu harga kan selalu hancur karena memang harga istilahnya tengkulak dari luar itu Om Hasim nggak bisa masuk di sini karena memang masing-masing sudah ada agen. Nah itu yang terjadi, jadi harga itu nggak bisa bersaing gitu loh. Yang namanya tempat pelelangan ikan itu kan main harga, ternyata faktanya enggak. Jadi tempat pelelangan ikan itu jadi tempat penampungan ikan gitu aja. Jadi nggak ada lelang harga. Yang namanya TPI saya lihat di Jawa Tengah itu kan harga kan bisa di sini itu nggak terjadi saya melihatnya karena memang tengkulak dari luar untuk bagaimana harga bisa bersaing itu nggak bisa masuk. Nah barangkali itu bisa didiskusikan
karena memang apa istilahnya ya, sebisa mungkin kita jauh ngomong nelayan bisa menentukan harga ikan itu jauh kita sampai sana. Jadi poin pertama, poinnya itu tadi Om, mengenai kecelakaan laut, mengenai daya beli ketika hancur gimana, dan yang ketiga mungkin terkait ketika daratan itu ya. Dan memang nelayan tuh karakternya memang konsumeristik. Jadi oleh saiki yo entek saiki memang itu karakter kita seperti itu. Makanya sering terjadi ketika daratan itu semua yang dimiliki itu dijual, sampai baju-baju itu dijual untuk bisa makan. Itu memang sedikit banyak karakter yang yang nggak bagus ya. Ya karena memang faktanya apa ya, dapat dari ini ya habis dari ini gitu. Apalagi ini terkait BBM segala macam. Kira-kira seperti itu Mas Kim. Oke Bung, terima kasih Bung. Jadi cukup jelas saya menyimpulkan, agak rumit ya. Sangat jelas gamblang, pemerintah hadir dan membangun data yang baik untuk bikin perlindungan, kemudian tata niaga yang sudah disentuh Pak Kartolo soal ikan itu ketika banyak tangkapan, bagaimana kostur pemerintah ambil posisi pengamanan macam-macam. Saya kira cukup jelas itu bisa kita suarakan sore ini Mas Kartolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Lamongan. Siap Kang, ayo.